Salam sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita mengenai apa beda cinta dan nafsu. Untuk mendapatkan gambaran perbedaan antara cinta dan nafsu, kita dapat melihat dalam kasus Amnon dan Tamar yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kisah ini berawal dari Amnon yang merasa jatuh cinta dengan adiknya Tamar. Amnon dan Tamar adalah anak Daud, tetapi beda ibu. Dari cerita Amnon dan Tamar ini terlihat beda antara cinta dan nafsu. Yang pertama, cinta itu membawa kebahagiaan. Nafsu membawa malapetaka. Cinta yang sebenarnya selalu menunjukkan jalan atau arah menuju kebahagiaan bagi orang-orang yang menjalaninya. Seorang pecinta yang sudah menemukan dan memahami makna cinta dalam dirinya akan berada pada kondisi yang membahagiakan. Sebaliknya, orang-orang yang terkecoh dengan nafsu akan menganggap nafsu adalah cinta, akan berada dalam kondisi yang membahayakan. Seseorang yang mencintai pasangannya dengan sebenar-benarnya, cinta akan mengarahkan hubungan menuju kebahagiaan sejati dengan cara menjaga dan menyayangi pasangannya, tanpa bermaksud untuk merusak dan menyakiti. Lain halnya dengan orang-orang yang menjalani hubungan dengan landasan nafsu. Mereka akan membawa hubungannya ke arah kebahagiaan yang semu dan hanya berorientasi pada fisik. Dalam hal ini seks, yang justru akan menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang membahayakan hidup mereka. Perhatikan apa yang dilakukan Amnon terhadap Tamar. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Ini sudah membuktikan bahwa ini bukan cinta. Dalam ayat yang ke-9 ini adalah nafsu.
yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Yang kedua, cinta itu membawa keceriaan. Nafsu membawa pada kecewaan dan berakhir dengan penderitaan. Cinta sejati dalam suatu hubungan antara seorang pria dan wanita seharusnya membawa keceriaan bagi berdua atau bagi keduanya. Apa yang dirasakan oleh Amnon bukan cinta sejati, melainkan rasa tertarik berorientasi pada kegairahan seksual karena kecantikan fisik dari Tamar. Bila dalam suatu hubungan jatuh cinta, yang dirasa dan didapat hanyalah perasaan kecewa berulang-ulang, ada baiknya untuk bertanya, apakah hubungan yang kita jalani berlandaskan cinta atau nafsu? Perhatikan akibat perbuatan Amnon terhadap Tamar dalam ayat yang ke-10. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, inyalah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar. Lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Inilah yang disebut dengan nafsu, bukan cinta. Karena cinta itu membawa keceriaan. Nafsu membawa pada kekecewaan dan berakhir dengan penderitaan. Sangat sadis. Cinta selalu ingin memberi. Nafsu itu merampas. Sekali lagi saya ulang yang ketiga. Cinta selalu ingin memberi. Nafsu itu merampas. Ketika seseorang menjalin hubungan atas dasar cinta, maka hal pertama yang dilakukannya adalah memberikan yang terbaik kepada pasangan. Itulah cinta. Bukan karena paksaan. Sementara Tamar melayani dengan tulus dan ikhlas, Amnon merampas keperawanan Tamar dengan cara paksa. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu, dan aku kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepada. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah. Lalu tidur dengan dia.
Ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Harus kita bedakan antara cinta dan nafsu. Cinta selalu ingin memberi yang terbaik, tapi nafsu itu selalu merampas. Yang keempat yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian, cinta tak pernah berhenti menyayangi. Nafsu berakhir dengan kebencian. Bagaimana cara kamu memperlakukan pasanganmu? Dan bagaimana cara pasanganmu memperlakukan kamu? Ini adalah cara termudah untuk membedakan mana cinta, mana nafsu. Setelah merenggut keperawanan Tamar dengan cara paksaan, Amnon kemudian membenci Tamar. Itu membuktikan bahwa cinta tidak berhenti menyayangi. Nafsu berakhir dengan kebencian. Karena yang dilakukan oleh Amnon adalah nafsu, sehingga berakhir dengan kebencian. Dalam ayat yang ke-12 mengatakan, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar bencian dirasanya kepada gadis itu dan pada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangun, inyalah. Ini membuktikan kepada kita bahwa Amnon bukan cinta, tetapi nafsu. Landasan seseorang dalam menjalin hubungan akan sangat menentukan pada bagaimana cara orang tersebut memperlakukan pasangan. Orang yang menjalani hubungan dengan landasan cinta akan senantiasa memperlakukan pasangannya dengan cara-cara yang baik, menjaga, menyayangi, memperhatikan, dan selalu memberikan yang terbaik. Yang terakhir, cinta itu membangun, nafsu itu menghancurkan. Sekali lagi saya ulang, cinta itu membangun, nafsu itu menghancurkan. Cinta selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan dan selalu memperlakukan pasangan dengan cara-cara yang baik. Bagaimana dengan nafsu? Sebaliknya, orang-orang menjalani atau menjalin hubungan karena nafsu cenderung memperlakukan pasangan ke arah fisik. Setiap kali bertemu hanya ingin bermesraan. Setiap kali berdua hanya ingin bercumbu dan mengarah kepada hubungan seks. Karena itu pastikan engkau saat ini ada dalam posisi yang sungguh-sungguh menaruh cinta kepada seseorang, atau hanya sekedar nafsu karena bodinya, karena badannya. Karena itu, lihatlah kembali. Perlu dilanjutkan sebuah hubungan yang seperti ini, ataukah dihentikan? Karena memang agak sulit orang membedakan cinta dan nafsu. Tetapi biarlah dengan apa yang saya sampaikan malam ini, atau pada saat ini kepada kita, kita bisa membedakan antara cinta dan nafsu. Tuhan memberkati kita sekalian.